Oke, artinya sekarang pindah ke tempat yang baru karena naik level, tapi ketika di tempat yang baru ternyata suasananya jauh berbeda. Berbeda, bela dirinya tetap ada, tapi lebih banyak ritual worshipingnya yang lebih banyak di situ. Dan katanya isinya juga udah jauh berbeda dari yang sebelumnya. Berbeda. Jadi kalau yang di bangunan bank itu, yang di situ tuh, itu lebih banyak murid. Tapi kalau yang di tempat yang baru, yang di headquarter itu lebih banyak orang-orang yang senior, tim-tim elitnya mereka. Artinya Gitu. secara umur pun kalau yang di pertama banyak anak muda, Betul. sekarang banyak orang tua. Lebih Oke. senior-senior di situ. Nah, Anak mudanya juga banyak. banyak juga, tetapi Banyak juga. sudah level yang jubah Iya hitam betul, tadi. levelnya udah lebih tinggi ilmunya. Oke, nah dan masih ada latihan bela dirinya, Masih. tetapi juga ada yang lain. Yang lain itu seperti apa? Lebih ke worshipingnya sih, penyembahan-penyembahannya Seperti gitu. apa tuh? Karena ritual mereka itu pakai plat hitam ya, plat hitam gitu. Terus di atasnya plat hitam itu ada lilinnya bentuk pentagram. Terus kita pakai jubah dan kita melakukan ritual, kita bikin lingkaran gitu. Jadi kita melakukan pernafasan-pernafasan yang memang sudah diajarkan sama mereka. Nah, nanti spiritnya itu masuknya itu di belakang sini masuknya. Shoot ke kepala terus itu berarti si spiritnya itu udah di dalam kita, rohnya itu, roh jahatnya. Nah, pada saat pindah ke tempat yang baru, kaget pasti? Kaget tapi seneng. Oke, kenapa? Karena nggak sembarangan orang bisa diundang untuk bergabung dengan tim-tim yang di markas. Oke, Gitu. disebutnya markas. Ya, markas besarnya kita. Tim inti lah ya. Tim inti, tim Oke. elit. Jadi kaget tetapi senang. Kagetnya kaget seneng Pernah nanya nggak? gitu. Artinya kenapa seperti ini situasinya? Aku diajak ke sana karena menurut teman aku itu sudah waktunya gitu. Jadi kata si Maha Guru ini udah waktunya saya mau ketemu sama Dede gitu. Makanya aku datang ke sana excited banget karena nggak sembarangan bisa bertemu dengan Maha Gurunya ini gitu. Nah pada saat aku di sana itu aku inget ya ada beberapa senior aku dari beberapa negara. Jadi ada yang dari UK, ada yang dari Nigeria, Oke. gitu. Jadi murid-muridnya itu mancanegara ya? Mancanegara. Dan mereka juga lakukan worship, Di situ, iya. penyembahan terhadap Iya, kuasa si kegelapan kuasa itu. kegelapan yang ada di situ, Oke. gitu. Dan mereka orang-orang pinter loh, Kak. Bukan orang-orang yang kayak orang-orang sivil biasa, enggak. Mereka ada yang dosen, ada yang doktor, ada yang profesor bahasa Inggris. Maha Guruku aja profesor bahasa Inggris. Oke, jadi orang Gitu. terpelajar Orang sebenarnya. terpelajar di sana. Bahkan tadi sempat mention ada Juga Yes, ya. ada yang saya Ada tertarik. yang ntar nih di sensor ya. Iya. Ada juga ada. Jadi mereka habis belajar Alkitab, pindah ke ruangan aula, aku yang ngajar mereka untuk nyembah setan. Oke, jadi bukan hanya Maaf ya orang-orang. Tuhan. Jadi bukan hanya orang-orang yang nggak punya dasar firman Tuhan, orang-orang juga yang sudah belajar firman Tuhan mereka ikut belajar di sana. Iya, makanya itulah dari kesaksian aku ini terbukti bahwa manusia itu tidak kebal ya akan hal yang seperti itu. Betul, Pastor, tetap harus rajin berdoa gitu maksud aku. Jangan menyepelekan kayak oh ya udah, enggak. Buktinya yang di dalam sekolah itu semuanya jadi murid-murid aku. Iya, iblis bisa ada di mana-mana ya. Yes, itu maksud Bahkan bisa aku. masuk dalam lingkungan yang Betul. tampaknya suci. Betul. Dan akhirnya gimana rasanya setelah pindah ke tempat yang baru? Setelah masuk di headquarter itu, ya yang pasti sih aku merasa kayak wah gue udah hebat nih gitu, gue udah deket nih sama Maha Guru nih gitu. Dan memang jadi deket banget sih memang aku selama di sana. Dan kegiatan apa aja yang dilakukan? Kegiatan yang dilakukan di sana selain worshiping, maaf banget karena ini 17 tahun ke atas. Yang dilakukan sama mereka, sama kita pada saat itu ya tapi itu bukan keinginan aku ya Pastor, itu atas dasar perintah dari Maha Guru. Gitu. Kamu tahu sih ini enggak? Iya tahu Kak. Nah
besok kamu deketin dia ya gitu. Tapi ada kalanya aku nggak mau. Nah pada saat aku nggak mau itu ya dia kesel lah gitu. Nah yang mau melakukan perintahnya dia ya ilmunya jadi nambah gitu. Oke, artinya tindakan itu tadi dengan tujuan untuk menambah ilmu. Betul. Salah Oke. satu untuk kayak rewardnya gitu loh Pastor. Kalau kamu nurut sama aku melakukan hal yang nggak bener ini ya, ini, kita dapat ilmunya lebih hebat lagi gitu. Oh, tadi saya pikir itu jadi tindakan itu dilakukan dalam rangkaian ritual. Betul, Oh, oke. gitu. Oke, dan akhirnya banyak yang masuk. Dan ya dan pasti penasaran dong ilmunya itu apa. Iya. Ilmunya itu bisa menyembuhkan orang sakit juga. Tapi ya kayak ketok magic tau kan. Kalau yang nyembuhin aku ya harus baliknya ke aku lagi. Gitu. Salah satu korban pasien aku ya mamaku sendiri. Kan mamaku kan ada sakit kan, ada asma. Nah, mamaku tuh pernah yang asmanya lagi kambuh, aku bilang gini ke mamaku, karena ilmu ini tidak bisa masuk kalau tidak diizinkan sama yang punya. Oke. Jadi pada saat aku bilang ke mamaku kan, "Ma, aku bisa nyembuhin, mama mau nggak?" "Mau sayang, mama nggak bisa nafas nih." Jadi ini badan mamaku ya, ini kan ini perut ya, bagian ulu hati. Cara melakukan transfer ilmunya itu dengan gerakan-gerakan tertentu, aku nggak mungkin gerakin, terus tangan aku tempelin tuh di ulu hati mamaku. Nah itu ilmunya tuh masuk situ, mamaku langsung sembuh, langsung bisa nafas. Langsung Pastor, Oke. langsung. Nah, Tapi itu nagih. oke, ini yang menarik adalah gini. Kenapa Lea masuk ke sana pada awalnya karena ingin balas dendam ke mama. Betul. Tetapi ketika akhirnya sudah dibekali dengan ilmu itu tadi, ternyata nggak buat balas dendam, tetapi akhirnya buat menyembuhkan mama. Itu cuman bonus Pastor. Oke, artinya Karena aku kan mau pamer, show off ke mama aku. oke, dendam itu masih ada? Masih ada. Jadi pada saat aku masuk di sana, mamaku tuh nggak tahu. Mamaku nggak tahu, papaku, mamaku tuh nggak tahu. Tapi aku pernah latihan sekali di sana, tapi nggak pakai baju jubah aku ya. Jadi aku latihan-latihan biasa. Terus mamaku yang tanya, kamu ngapain? Kok latihan bela diri gitu? Karena kan mamaku ngerti kan tentang bela diri. Aku bilang enggak, aku cuman latihan-latihan biasa. Karena aku pikir nggak ada mama di rumah, gitu. Ternyata mamaku ngelihat, tapi mamaku nggak notice kalau itu adalah ilmu yang dengan kuasa gelap. Tadi kan luka hatinya begitu luar biasa. Kemudian akhirnya belajar ilmu hitam supaya biar bisa balas dendam. Setelah itu ada yang dilakukankah atau sudah lebih fokus kepada si kuasa gelap itu tadi? Kan aku melewati suatu peristiwa ketika ujian kenaikan tingkat. Itu kan aku sempat mau dihabisi nyawaku sama maha guru aku. Kenapa? Karena maha guru aku suatu hari aku dipanggil sama maha guru aku di ruangannya dia. Si maha guru aku ini dia bilang gini, nanti di masa depan gara-gara kamu sekte ini hancur. Ah enggak Kak, aku bilang, aku kan sayang banget sama kamu. Separuh hidup aku udah aku kasih ke kamu. Enggak, nanti kamu nih yang akan bikin perguruan ini tuh hancur. Jadi dia, iblis kan bisa melihat juga kan, tahu apa yang akan terjadi. Dan pada saat aku ujian kenaikan tingkat itu, sama si pimpinan aku ini, aku mau dibunuh. Aku tuh keseret ombak, Kak. Dan yang nolongin aku tuh ada 5 orang, dan mereka itu yang akhirnya meninggal. Itu ada yang dari Nigeria, ada yang dari Semarang, ada yang dari UK, terus ada yang dari Bandung juga ada. Nah mereka itu yang menyelamatkan aku, tapi mereka justru meninggal. Pada saat aku selamat, itu ada tim SAR, ada kepolisian, pokoknya ada lengkap lah di TKP. Pada saat aku sadar, si pimpinan aku tuh ngomong ke aku, lihat kan, gara-gara kamu. Nah, mundur lagi sedikit nih, pada saat aku diseret sama ombak, aku selamat karena aku teriak, Tuhan Yesus tolong. Kok bisa? Nah ini, karena di keluarga aku, mama aku itu suka ngomong gitu, apa-apa dikit, Yesus tolong gitu. Jadi kayak latah yang nular ke aku. Jadi pada saat aku kejadian aku diseret sama ombak itu, aku bilang, Yesus tolong. Dan aku diselamatkan, itu padahal iseng loh Pastor. Padahal aku cuman iseng nyebut namanya Tuhan Yesus, itu aja aku diselamatkan. Makasih ya Tuhan Yesus.
Dan padahal juga sedang belajar ilmu hitam ya. Padahal aku lagi belajar ilmu hitam. Oke. Jadi kalau ditanya kok bisa Lea, aku nggak tahu. I don't know, itu menurut aku sih itu privilege-nya Tuhan ya. Mau menolong anak-anaknya siapa itu terserah Tuhan sih menurut aku. Dan aku merasa kayak, kalau kata teman aku, kata sahabat aku, you are the chosen one. Kata gini, ya aku nggak tahu sih ya tentang itu ya, tapi yang pasti aku merasa tetap disayang sama Tuhan dalam situasi apapun. Amin. Kalian pun juga berarti, kalau itu Amin. bisa terjadi sama aku, Amin. terjadi juga sama pastor, sama kalian juga. Amin. Amin. Makanya kan firman Tuhan bilang kan Tuhan mengasihi kita sekalipun kita waktu masih berdosa. Yes. Karena kasih Tuhan luar biasa. Thank ya. you pastor. Sama-sama. I like that man. Yes. Nah, dan akhirnya masuk belajar makin dekat, Ya. bahkan diramalkan Ya. akan menjadi orang yang luar biasa yang justru akan berbalik Ya. untuk menghancurkan perguruan itu. Katanya tadi ada 365 roh jahat, itu seperti apa? Itu ilmu itu masuk ke badan aku ingat banget pada saat suatu hari si pimpinan aku tuh bilang gini, yuk ikut aku yuk ke Malang, dia bilang gitu. Kita mau lihat perguruan yang ada di sana, gitu, mau nyamperin murid-muridnya lah, gitu. Nah aku ikutlah sama dia di Malang itu. Pada saat aku di Malang itu, terjadilah hal itu. Untuk pertama kalinya, for the first time, maaf ya ini kalau bisa disensor ya, aku harus, nah di saat itulah mereka masuk di badan aku. Mohon maaf, iblis ini berbentuk manusia kah? Spirit. Oh, roh. Ya, yang pertama itu sih maha gurunya. Oke. Ya, jadi pada saat aku buka mata, berubah-berubah modelnya. Ada yang perempuan, ada yang cowok, ada yang kakek-kakek, ada yang cantik banget. Ada, maaf ya, pun juga ada. Cantik sekali. Oke. Gitu. Jadi 365 roh itu masuk Masuk ke badan aku. di saat yang Melalui, sama ya. itu. Ya, Oke. kalau bahasa kasarnya ya, to the point-nya ya. Oke. Apa yang dirasakan pada saat itu? Benci, jijik, marah. Yang bikin aku marah adalah karena si maha guru aku tuh bilangnya gini, hebat ya kamu gitu, mau berkorban buat mereka gitu. Maksudnya mau memberikan hidup kamu sepenuhnya buat mereka. Ya karena aku dipaksa kan, gitu. Mereka dalam arti si roh-roh jahat ini? Si roh-roh jahat itu, Oke. mereka bergantian. Kak, ini badan aku ya, bergantian. Bergantian, gitu. Gak bisa ngelawan. Kalau aku ngelawan kan aku habis akunya. Sejauh pemahaman Lea, benefit apa yang mereka dapatkan selain daripada jiwa Lea tadi? Kalau aku sih ngerasanya ya Kak, ini asumsi aku ya. Kalau aku masih ada di dalam sana nih, aku adalah salah satu dari tentara-tentara iblis yang akan muncul di akhir zaman. Karena itu agendanya mereka. Gitu. Dan mereka nih ya, aku tidak membanggakan si jahat ya, Pastor. Tapi mereka kekuatannya luar biasa loh, teman-teman. Pastor pernah bantu orang pelepasan kan, tahu sendiri kan seperti apa. Exactly like that. Oke. Setelah situasi yang istilahnya pamungkasnya ya, artinya ini kan level tertinggi ya, di mana ada 365 roh yang masuk. Ya. Apa yang dirasakan Pada saat itu, setelah ritual itu? aku jadi merasa lebih powerful sih. Aku lebih powerful, iya. Gitu, nggak takut apapun juga. Karena aku ngerasa kayak I own the world gitu. Oke. Dan itu bukan cuma aku ya, semua yang tingkatannya sama, sabuknya sama, jubahnya sama, merasakan hal yang sama. Ada kok di internet itu sudah di-spill sama salah satu kalau nggak salah. Itu ada mukanya di situ gitu. Aku ngeliat, wah dapet aja dia. Apa yang bisa dilakukan oleh seorang? Fotonya itu, si tim elitnya itu. Apa yang bisa dilakukan oleh seorang Lea pada saat itu?
pada saat itu aku bisa sembuhkan mamaku sakit. Kalau teman aku juga bisa sembuhkan. Aku bisa baca pikiran orang. Gitu. Komunikasi sama temen itu bisa yang cuman ya. Jadi nggak tanpa kata-kata tuh kita bisa tahu isi kepalanya apa, ngobrol apa gitu. Terus suhu tubuh badan seseorang itu aku bisa tahu. Kamu coba cek ke dokter deh, kayaknya liver kamu lagi ini. Itu aku bisa lihat. Gitu. Itu aku SMP kelas 3 loh itu. Pastor. Ini perbincangan kita makin seru. Tentunya pemirsa juga sampai penasaran haus aku. Ya. Iya, tentunya pemirsa juga di rumah penasaran ya. Kira-kira apa saja yang bisa dilakukan oleh seorang Lea, dan yang namanya iblis kan nggak pernah kasih sesuatu secara gratis. Ya, betul banget. Jadi kita akan tahu apa yang iblis tuntut dari seorang Lea selain daripada apa yang dilakukan tadi. Tapi ini segmen kita akan panjang, so kita akan lanjutkan di episode selanjutnya. Jadi buat pemirsa yang penasaran seperti apa kisah selanjutnya dari seorang Lea yang luar biasa ini, bagaimana keadaannya ketika dia dikuasai oleh kuasa gelap itu tadi, kita akan lanjut di episode selanjutnya. Tetap saksikan acara kita, saksikan Way Out di episode selanjutnya. Dan bagi saudara yang rindu untuk juga menjadi berkat, memberikan kesaksian sama seperti Lea, saudara bisa hubungi Instagram kami di Live Channel 91 dan jadilah berkat bagi banyak orang. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.